Halo sis bro, ketemu lagi di DH Studio. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini Mimin mau ngedongeng film yang berjudul Apokalipto. Film ini dirilis tahun 2006. Film ini disutradarai oleh Mel Gibson dan dibintangi oleh Rudy Youngblood, Raumex Trujillo, dan lain-lain. Film ini menceritakan perjalanan seseorang dari salah satu suku Maya yang kabur dari ritual pengorbanan manusia dan menyelamatkan keluarganya dari suku Maya yang lain. Oke, tanpa lama-lama lagi, Mimin langsung aja ya dongeng alur filmnya. Tapi sebelum Mimin mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, lanjut! Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok suku Maya yang sedang berburu di tengah hutan, berpencar dan memasang perangkap. Sampai akhirnya mereka mendapatkan buruannya. Hasil buruannya pun langsung direcah untuk dibagikan. Pada saat akan membagikan buruannya, tiba-tiba insting si Pau merasa ada hal yang mencurigakan. Dan ternyata di balik pepohonan muncullah beberapa orang suku lainnya. Salah satunya kita sebut aja dia si Bahlul. Mereka barter hasil buruannya. Dan si Bahlul berkata kalau mereka hanya numpang lewat aja. Dan Batu Langit pun mempersilahkan. Sambil beranjak pergi, si Bahlul berkata kalau tanah mereka dirampas dan sedang mencari tempat baru. Batu Langit dan rombongannya pun bergegas pulang untuk membagikan hasil buruannya. Dan kepulangan mereka pun disambut dengan sukacita oleh warga. Pada malam harinya, mereka mengadakan pesta. Mereka berkumpul untuk mendengarkan cerita dari ketua suku di sana. Saat si Pau tertidur, dia bermimpi melihat si Bahlul dengan luka di sekujur tubuhnya. Seolah mengisyaratkan bakalan terjadi kekacauan di kampungnya. Dan si Bahlul pun berkata, "Lari!" Pau pun langsung terbangun dari mimpinya. Dia pun langsung merasakan feeling yang gak enak. Dan suara anjing pun gandeng, menggonggong terus-menerus, seperti mengisyaratkan akan terjadi hal buruk. Dan ternyata kita diperlihatkan ada suku lain sedang memperhatikan kampungnya si Pau. Atau kita sebut aja si Nurdin, si Ujo, dan kawan-kawan. Mereka berencana mau nyerang kampung si Pau di saat kampung si Pau orang-orangnya sedang terlelap tidur. Pau yang sudah terbangun melihat suku si Nurdin ini datang. Mereka pun langsung mengobrak-abrik dan membakar rumah warga. Saat penyerangan sedang terjadi, Pau bergegas menyembunyikan istrinya yang sedang hamil tua dan anaknya ke sebuah lubang besar. Dan Pau pun kembali untuk nyelamatin yang lainnya. Pau pun berjuang sekuat tenaga, tapi akhirnya si Pau tertangkap, bahkan Batu Langit pun tertangkap. Pau pun menyaksikan Batu Langit terbunuh di depan matanya. Dia hanya bisa pasrah dan sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ketenangan di kampung ini pun berubah jadi malapetaka. Mereka dibunuh, disiksa, diperkosa. Mereka pun hanya bisa pasrah. Mereka yang masih hidup langsung dikerangkeng, dipisah gitu cewek sama cowok. Mereka pun disuruh berjalan. Tiba-tiba Pau melihat ada si Bahlul. Ternyata kampung si Bahlul pun ikut diobrak-abrik sama sukunya si Nurdin. Lanjut cerita, di tengah perjalanan mereka kelelahan. Bahkan salah satu timnya si Pau ada yang sampai mau masuk jurang tuh. Tapi dengan kegigihannya tim si Pau, akhirnya mereka selamat semua. Ujo yang melihat kejadian itu malah nyamperin. Dia mutusin tuh tali temennya si Pau. Mimin greget lihat si Ujo.
Si Nurdin pun nyamperin tuh. Pas nyamperin, dia melihat salah satu dari mereka udah nggak ada. Si Nurdin pun marah sama si Ujo kenapa dilepasin. Tapi si Ujo bilang dia melepaskannya karena hampir membunuh yang lain. Haha, akhirnya si Ujo dicarekan tuh sama si Nurdin. Malam pun tiba. Anak dan istri Sipau hanya bisa berdiam diri di lubang besar itu. Keesokan paginya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba mereka melihat ada pohon besar tumbang. Mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Waktu mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat anak kecil yang sedang kehilangan ibunya. Saat tiba di markasnya si Nurdin, ternyata mereka melihat pria-pria di sana dijadikan budak. Mereka pun terus berjalan. Tak lama, sandera para prianya pun langsung diberikan cat gitu ke semua badan dan mukanya. Sedangkan yang sandera perempuannya akan dilelang di sana. Sandera pria pun terus berjalan. Dan ternyata mereka mau dibuat korban ritual untuk dipersembahkan ke Dewa Matahari. Mereka pun akan dibunuh satu persatu, diambil jantungnya, dan kepalanya pun dipenggal. Ih, sadis banget ya. Ritual pun dimulai. Mereka mulai berbaris untuk menunggu giliran. Dan Sipau yang hanya bisa bersedih melihat teman-temannya tewas dengan cara seperti itu. Saat gilirannya Sipau, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Langit pun berubah menjadi gelap, dan ritual pun dihentikan. Mereka berpikir, dewa mereka tak merasakan haus darah lagi. Dan kalau memang benar, biarkan cahayamu kembali. Gerhana matahari pun tidak lama, dari gelap menjadi terang lagi. Dan Sipau pun selamat akhirnya. Si Nurdin disuruh membuang sisa sandraannya. Si Nurdin pun membuat permainan dengan menyuruh mereka lari secepatnya ke ladang. Dan si Jamal pun ditunjuk menjadi algojo untuk mengeksekusi di ujung lapangan. Tapi satu persatu nggak ada yang berhasil tuh. Mereka tewas seketika. Pas giliran Sipau saat berlari, dia terkena anak panah dari si Nurdin. Sipau pun terjatuh. Pas si Jamal mau nakol Sipau, dia malah ditikam sama Sipau. Pau pun lari sekenceng-kencengnya ke ladang sambil menahan sakit. Sedangkan si Nurdin berlari untuk melihat keadaan anaknya. Tapi si Jamal pun tewas. Dan si Nurdin pun langsung mengejar si Pau untuk balas dendam. Pau pun terus berlari sambil menahan rasa sakit. Dan dia akhirnya naik ke atas pohon. Darah pun terus mengalir. Tanpa sengaja, setetes darah si Pau kena pundak timnya si Nurdin. Pau yang berada di atas pohon mendengar suara binatang, yaitu jaguar. Tim si Nurdin pun berhenti berlari. Dia mengira Pau tidak lewat sini. Dan dia melihat darah di pundak timnya si Nurdin. Akhirnya mereka mencari si Pau di atas pohon-pohon. Tiba-tiba tim si Nurdin mendengar suara. Dan ternyata itu suara si Pau yang sedang berlari. Mereka tidak mengetahui kalau si Pau lagi dikejar sama si jaguar. Mereka pun langsung mengejar si Pau. Pas mereka udah deket, salah satu dari timnya si Nurdin malah kena tikamnya si jaguar. Salah satu timnya si Nurdin bilang, "Kita jangan mengejar pria ini." Tapi si Nurdin kekeh pengen ngedapetin si Pau, karena mau balas dendam anaknya yang tewas gara-gara si Pau. Mereka pun terus mengejar si Pau. Malam pun tiba. Pau yang kelelahan nafasnya pun sampai terengah-engah. Tapi timnya si Nurdin masih ngejar si Pau tanpa henti. Keesokan paginya, pengejaran pun terus berlangsung. Salah satu dari timnya si Nurdin ada yang kena gigitan ular.
Mereka meninggalkan temannya itu dan mengejar si Pau lagi. Saat Pau sedang berlari, timnya si Nurdin udah deket tuh. Dia pun langsung berlari sekencang-kencangnya. Tiba saatnya dia hanya melihat jalan yang menuju air terjun. Dan dia pun langsung loncat ke air terjun. Tim si Nurdin melihat si Pau yang terjun ke bawah. Mereka menunggu si Pau naik ke permukaan. Dan akhirnya Pau pun keluar dan dia naik ke permukaan. Dan dia pun berkata, "Aku Jaguar Pau, anak batu langit. Ayahku sudah berburu di hutan ini sebelum aku. Namaku Jaguar Pau, aku seorang pemburu. Ini hutanku, dan anakku akan berburu bersama anaknya saat aku telah tiada." Tim si Nurdin pun bingung nih, mereka mau turun atau tetap diam di atas saja. Salah satu timnya si Nurdin bilang, "Kita tidak akan mampu." Orang itu malah ditusuk sama si Nurdin. Nurdin pun menyuruh timnya untuk loncat ke air terjun. Pau yang melihat timnya si Nurdin terjun, dia langsung bergegas untuk lari lagi. Waktu si Pau lagi lari, dia malah masuk ke lumpur hidup. Si Pau pun udah tilelep tuh, tapi akhirnya dia berhasil keluar dari lumpur hidup itu. Tim si Nurdin pun masih sibuk ngejar si Pau. Si Pau keluar dari lumpur hidup itu, dia berkata, "Aku tidak takut, ini hutanku." Tak lama pun, Pau melempar sarang lebah ke timnya si Nurdin. Di sisi lain, saat istrinya sedang berusaha naik ke atas dengan tali seadanya, dia pun mencoba naik, dan akhirnya terjatuh. Istrinya pun mulai merasakan kontraksi tuh, kayaknya dia mau ngelahirin. Saat yang dinanti-nanti pun tiba, si Pau berhadapan langsung dengan si Ujo. Si Ujo pun tewas ditakol kepalanya sampai bocor. Ih, serem. Tiba-tiba hujan pun turun cukup deras. Pau pun langsung teringat istri dan anaknya. Dia pun langsung berlari ke lubang besar itu. Tapi di belakang, timnya si Nurdin masih ngejar dia. Pau yang sudah tiba melihat kondisi istri dan anaknya langsung berlari lagi. Dan timnya si Nurdin melihat keberadaan anak dan istrinya si Pau. Tapi mereka terus mengejar si Pau. Si Nurdin dan timnya pun masih mengejar si Pau. Dan si Pau terkena anak panah oleh si Nurdin. Tapi ternyata si Nurdin terkena perangkap hewan yang dipasang oleh si Pau. Dan si Nurdin pun lepas seketika. Di saat airnya udah cukup tinggi di lubang besar itu, istrinya si Pau mulai menjadi tuh sakit di perutnya. Dia pun akhirnya melahirkan di sana. Dan tak lama setelah melahirkan, Pau pun datang untuk menjemput anak dan istrinya. Dan film pun berakhir. Oke sis bro, sekian dulu ya dongeng dari Mimin. Sampai ketemu lagi di dongeng Mimin selanjutnya. Bye-bye.